suara aku hilang. Ya, Hai guys, welcome back to my channel bersama aku Linggar. Oke, di video kali ini aku mau membahas tentang vaksin, guys. Hayo, siapa yang belum vaksin atau mungkin malah kalian sudah divaksin atau jangan-jangan kalian takut divaksin. Oke, apapun itu alasannya ya guys ya, itu pernah aku rasakan. Jadi aku tuh bukan takut sih ya, tapi lebih ke rasa tidak percaya, belum percaya akan vaksin atau tidak. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk vaksin, guys. Oke, jadi guys, kenapa sampai akhirnya aku memutuskan untuk vaksin? Karena setelah aku berusaha untuk mencari vaksin di kabupaten aku ya guys, di Kabupaten Klaten. Maksudnya mencari adalah karena aku HRD salah satu perusahaan. Aku berusaha mencarikan kuota vaksin untuk seluruh karyawan di perusahaan aku. Dan pada saat itu aku datang ke dinas kesehatan dan ternyata jawabannya adalah maaf ibu, dosis 1 di Kabupaten Klaten itu sudah habis. Kalaupun ibu mau menunggu, itu ibu sudah di antrian nomor 6000 sekian. Dan apakah nanti perusahaan bisa mendapatkan vaksin gratis atau tidak, kami juga belum tahu. Nah, selanjutnya aku diarahkan untuk vaksin gotong royong. Vaksin gotong royong itu apa sih guys? Jadi vaksin gotong royong itu adalah vaksin berbayar. Jadi ya harus bayar gitulah, nggak yang gratis gitu. Jadi per satu orang untuk 2 dosis itu di harga kisaran 900.000. Saat itu aku pun juga melaporkan ke pimpinan aku, kalau vaksin yang free, yang gratis itu memang nol. Kalau mau ya gotong royong. Kemudian tentu saja di masa seperti ini, masa pandemi, perekonomian belum membaik, kemudian orderan dari perusahaan juga belum bisa stabil. Dengan dibebankan untuk vaksin gotong royong itu, pimpinan aku menolak guys. Ya, pimpinan aku menolak dengan alasan apa? Tentu saja keberatan harus membayar. Karena apa? Pimpinan aku itu aja udah vaksin dan dia dapat vaksin gratis. Kamu bayangin gak sih? Orang asing loh, padahal pimpinan aku itu dia orang asing dan ternyata dia sudah divaksin dan dia ikut vaksin gratis dari, aku nggak tahu ya. Jadi pimpinan aku tuh ikutnya tuh di JEC. JEC itu Jogja Expo Center. Jadi kan perusahaan memang adanya di Kabupaten Klaten, tapi kan pimpinan aku itu rumahnya, domisilinya itu di Jogja. Jadi kan ikutnya kan wilayah Jogja, sudah beda provinsi. Klaten ikut Jawa Tengah, sedangkan Jogja ya ikutnya kan DIY gitu. Dan ternyata kalau di DIY itu guys, itu vaksin gratis itu hampir di semua rumah sakit itu dibuka. Kemudian di setiap apa ya, event kayak gitu atau tempat-tempat tertentu itu juga buka vaksin. Makanya aku heran kok di kabupaten aku nol, bener-bener nol. Bahkan rumah sakit gitu bener-bener nggak ada guys, nggak ada yang buka vaksin gratis gitu. Adapun itu di RSST, itu rumah sakit kayak pusatnya Klaten gitu, itu pernah buka kuota 1.500 orang dan itu habis cuman dalam waktu semalam aja. Nah, dari situ aku berpikir, oh ternyata sekarang banyak ya orang yang mau divaksin dan ternyata vaksinnya itu nggak banyak. Berarti aku harus vaksin nih. Aku berpikirnya seperti itu. Kenapa aku nggak mau kalau orang-orang aja pada berusaha untuk mencari, dan yang dicari aja limit gitu loh, terbatas. Jadi ya yang dapat itu kan berarti orang-orang yang beruntung banget.
Nah, sampai akhirnya gini guys, aku ikut vaksin. Nah, aku ikut vaksinnya di mana? Lihat videonya dulu ya. Ya, kali ini aku mau vaksin di Polres Klaten, guys. Jadi ini adalah Polres Klaten dan aku udah sampai. Ini parkirannya aduh full banget ya guys ya. Karena banyak orang yang mau vaksin juga. Dan ini adalah di area masuk untuk antrian vaksinnya. Jadi terdiri beberapa tenda di sana. Ada satu, kemudian dua, ada 3 tenda sih guys. Nah, lanjut setelah aku jalan, kemudian aku sudah duduk dan menemukan antrian. Jadi nanti aku harus antri. Dan ini bisa dilihat ya guys, kita tetap jaga jarak. Kemudian di sini diwajibkan untuk memakai masker double juga. Nah, selanjutnya ini nanti cara kerja antriannya adalah setiap antrian yang paling depan, baris yang paling depan itu selesai, nanti kita diminta untuk berdiri untuk pindah di baris depan berikutnya. Begitu seterusnya nanti sampai kita bisa di urutan paling depan. Nah, jadi kayak gini guys. Nah, kalau sudah di urutan paling depan, nanti lanjut kita bakalan di screening. Nah, di screening itu kita dicek suhu, kemudian tekanan darah, kemudian riwayat penyakit juga. Nanti setelah selesai screening dan kita dinyatakan layak untuk divaksin, maka selanjutnya kita diarahkan untuk suntik. Nah, perhatiin yang mas-mas kaos merah itu baru disuntik ya guys ya. Ya. Nah, kalau sudah disuntik, kita harus observasi dulu selama kurang lebih 10 menit. Bila tidak ada gejala yang dirasakan, kita boleh langsung pulang, guys. Simpel kan ya? Ya, jadi itu tadi guys, aku sudah vaksin dan aku divaksin di Polres Klaten. Ya, kenapa di Polres? Aku pun juga nggak tahu ya guys ya. Padahal di rumah sakit aja nggak membuka vaksin gratis, tapi kok di Polres itu membuka. Tapi nih guys, setelah aku cari-cari info, aku pelajari lebih lanjut, aku telaah lagi gitu. Ternyata ini tuh adalah memang salah satu program untuk percepatan vaksinasi. Nah, maksudnya percepatan vaksinasi apa? Mungkin ya guys, aku juga nggak tahu kan ya, banyak dinas-dinas yang terkait kayak gitu, jadi banyak yang ngerjain. Jadi mungkin dengan tambahan dari angkatan TNI maupun Polri itu ikut terjun untuk mengkoordinir terkait vaksin ini, mungkin harapannya bisa percepatan vaksin ini bisa lebih maksimal. Dan menurut aku iya sih guys, bener banget. Karena kemarin itu pas aku ikut ya guys ya, itu bener-bener orangnya tuh banyak banget gitu. Bahkan aku kan setiap harinya itu dibagi menjadi beberapa sesi gitu. Jadi aku ikut sesi yang kedua. Jadi ada yang sesi pertama, sesi kedua, ketiga sampai dengan sesi keempat. Aku ikut di sesi kedua ini, mungkin satu kali sesi itu di atas 1.000-an orang kali ya. Tapi karena memang yang mengkoordinir itu dari pihak kepolisian, jadi itu benar-benar bisa tertata. Terus enggak yang berkerumun, kemudian enggak yang maksudnya enggak pada seenaknya gitulah. Jadi itu benar-benar tertata, bisa duduknya juga bisa dijarak, antriannya pun juga bisa diatur, kemudian tertib, enggak ada yang apa ya istilahnya, nggak ada yang curang gitu, mau duluan datang datang belakang, mau dapat duluan, itu nggak ada sama sekali. Jadi benar-benar pokoknya Pak polisi itu mengendalikan kita, para apa ya, para warganya itu benar-benar dengan baik. Nah, kemudian kalau ada yang penasaran nih ya guys, kemarin aku divaksin, vaksinnya itu vaksin apa? Aku divaksinnya itu vaksin Sinovac. Dan efek setelah vaksin itu eh,
cuman ngerasa apa sih bahasa Jawanya itu kemeng. Kemeng itu apa ya, pokoknya yang bekas suntikannya itu aja kayak sakit gitu. Tapi yang lain yang aku rasain sih nggak ada, maksudnya aku nggak panas, aku nggak pusing, aku nggak yang apa ya, yang pokoknya aku nggak yang demam atau gimana gimana, itu nggak. Cuman tangan aja merasa sakit, terus sama ngantuk sama lapar banget. Aku nggak tahu apakah itu ngaruh atau enggak, tapi kemarin tuh abis divaksin aku kok ngantuk banget ya, aku kok lapar banget ya, terus aku makannya banyak. Tapi overall oke banget. Jadi vaksin tidak semenakutkan yang aku bayangkan sebelumnya. Jadi kalian kayaknya harus vaksin juga ya. Oke guys, jadi kemarin aku setelah vaksin dosis 1 aku itu dikasih kartu vaksin ya. Jadi aku dikasih kartu vaksin, kemudian nanti harus dibawa setelah aku vaksin kedua. Jadi pas keduanya aku harus bawa kartu itu. Dan kemarin aku meninggalkan data KTP, fotokopi KTP sama nomor HP aktif yang bisa di SMS. Jadi yang penting itu ya guys, karena apa? Jadi nanti dosis 2-nya itu bakalan di SMS dari nomor 911, dan itu SMS aku nggak tahu itu apakah memang terhubung langsung ke dinas terkait vaksinnya atau gimana gitu. Pokoknya intinya nomor yang harus bisa di SMS. Nah kemudian nanti guys, pentingnya nomor SMS itu ya, nomor HP itu adalah nanti setelah kita vaksin dosis kedua, nanti kita tuh bisa dapat link, bisa dapat barcode kalau kita itu memang benar-benar sudah divaksin. Jadi kita itu di di Kemeninfo ya kalau nggak salah, itu nick kita itu sudah, kalau dicek itu oh iya ini sudah vaksin gitu loh. Jadi kita bisa nyetak itu, jadi kayak nyetak KTP, ada nomor nama kita, kemudian ada vaksin dosis 1, vaksin dosis 2, kemudian ada barcode-nya, dan itu bisa dicek secara online. Oke guys, sekian dulu ya video dari aku kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan bisa memberikan pencerahan juga. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin masih ragu atau mungkin masih takut untuk mau vaksin atau tidak, aku rasa dengan video aku ini mungkin bisa sedikit membantu. Jika kalian kurang percaya atau belum percaya ya tidak apa-apa, tapi itu kembali lagi ke pilihan. Tapi yang jelas kita sebagai manusia ya kita wajib berusaha, berikhtiar, seperti itu. Oke, cukup ya video dari aku kali ini, semoga bermanfaat, and see you on my next video. Bye. Makasih semuanya.